Seorang pria tidur di pantai selama 3 hari 3 malam. Namun ketika dia terbangun dan melihat sekeliling, dia terkejut. Dia menemukan bahwa krunya ternyata juga terbaring di pantai dan tertidur. Dia kemudian berjalan mendekat dengan bingung. Sampai dia melihat wajah krunya yang pucat. Pria itu baru menyadari bahwa orang itu sudah lama meninggal. Dia tidak punya waktu untuk bersedih. Dia segera melepas sepatu krunya dan memakainya di kakinya sendiri. Dia mencoba merasakan sepatu hak tinggi itu dan menemukan bahwa itu cukup nyaman. Kemudian pria itu mencari di sepanjang pantai. Dia berharap bisa menemukan teman-teman lain yang masih hidup. Namun yang menjawabnya hanyalah ombak laut yang tak berperasaan. Di sepanjang jalan, dia menemukan kapal yang dia tumpangi yang mengalami kecelakaan. Dan juga menemukan satu lagi krunya yang sudah meninggal. Begitulah, dia menyeret krunya ke darat. Kemudian dia mendirikan salib dan menguburnya di tepi pantai. Sambil itu, dia juga menambah satu pakaian untuk dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia merapikan ranselnya. Dia bersiap untuk mendaki ke puncak gunung, untuk melihat apakah dia bisa menemukan jalan pulang. Setelah 2 jam berjuang melewati rintangan, Edison akhirnya tiba di puncak gunung. Pemandangannya memang sangat indah. Namun sayangnya, di sekelilingnya hanya lautan. Tidak ada satupun kapal nelayan yang lewat. Dan kemanapun kamu melihat, tidak terlihat sedikitpun bayangan daratan. Dia dengan marah melemparkan ranselnya. Setelah Edison yang sangat putus asa meluapkan emosinya, dia harus menghadapi kenyataan. Dia berencana untuk bertahan hidup di pulau terpencil ini terlebih dahulu. Kemudian perlahan-lahan mencari cara untuk meminta pertolongan. Saat itu, dia merasa haus dan lapar. Dia berniat mencari sesuatu untuk dimakan. Di perjalanan, dia menemukan beberapa kelapa. Dia menggunakan batu untuk menjatuhkan beberapa. Kemudian dia memukul batu itu dengan keras. Dengan usaha yang tak kenal lelah, kelapa itu akhirnya terbuka. Dia segera memasukkannya ke mulutnya. Menikmati perasaan yang sulit didapat ini. Setelah cukup minum, dia bersiap mencari tempat yang cocok untuk beristirahat. Tanpa diduga, dia mendengar suara gonggongan anjing. Edison mengikuti suara itu dan mencari. Namun, dia secara tak terduga menemukan anjing kesayangannya, Saiduan, yang terjebak di dalam gua. Penemuan ini membuatnya sangat senang. Edison tidak ragu sedikit pun. Dia melompat turun mengikuti tebing. Dia menyalahkan anjingnya yang terlalu ceroboh, dan anjing itu segera berbaring di tanah, mengakui kesalahannya kepada tuannya. Dengan adanya teman, Edison merasa tidak begitu kesepian. Kemudian dia menggunakan batu api untuk menyalakan api. Dia sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Dia hanya bisa menggosok-gosok tangannya. Dia menahan rasa lapar dengan keras. Meskipun begitu, dia tetap tidur nyenyak bersama anjingnya hingga pagi menjelang. Setelah bangun, dia bersiap untuk kembali ke kapal, untuk mengumpulkan barang-barang yang berguna. Meskipun ombaknya sangat besar, namun dia tetap dengan tegas melompat ke laut. Anjing Saiduan sangat khawatir akan keselamatannya. Dia terus melolong. Edison segera beradaptasi, tidak ada masalah besar. Setelah mengerahkan segenap tenaga, dia akhirnya sampai di kapal. Satu-satunya orang yang hidup di dek, hanya ada beberapa tikus. Kemudian dia masuk ke dalam kabin kapal. Dia dengan keras memukul kunci besi di atas lemari. Setelah membuka pintu lemari, dia menemukan banyak senapan. Kemudian dia mencari di dalam kotak. Dia juga menemukan banyak koin emas yang tidak berguna. Segera setelah itu, dia menemukan banyak anggur merah. Penemuan ini membuat Edison sangat bersemangat. Dia berencana untuk minum sedikit terlebih dahulu. Namun, pada saat itu, kapal tiba-tiba mengeluarkan suara berderit. Segera akan tenggelam ke dasar laut. Dia tidak berani menunda lebih lama. Dia segera memindahkan semua barang berguna ke dek. Kemudian, dia mengikat semua barang dengan tali. Dia membuat rakit yang bisa digunakan. Lalu, dengan bantuan ombak, dia berhasil mengangkutnya ke tepi pantai. Begitulah, 1 orang dan 1 anjing memiliki tempat berlindung. Namun, saat malam mereka sedang makan roti, mereka tiba-tiba mendengar suara babi hutan. 1 orang dan 1 anjing terkejut dan melotot. Namun, mereka juga tidak berani bertindak sembarangan. Bagaimanapun, babi hutan sangat agresif. Ketika mereka bangun keesokan paginya, Edison baru menyadari bahwa barang-barang sudah rusak lebih dari setengahnya oleh babi hutan. Dia hanya bisa membawa senapan. Dia memutuskan untuk pergi ke hutan untuk memburu babi hutan. Namun, pada saat itu, dia menemukan sesuatu yang lebih menakutkan. Di tanah tidak hanya ada tengkorak yang terlihat di mana-mana, dan juga ada peralatan untuk upacara pemujaan. Bahkan Saiduan juga menemukan sosok baru. Edison merasa bahwa berada di pulau kecil ini sangat berbahaya. Dia segera membawa Saiduan menjauh dari sini. Selanjutnya, untuk bisa meninggalkan pulau terpencil ini, dia bersiap untuk membuat sebuah perahu kecil. Dia sengaja memilih beberapa pohon yang kuat. Dia memotongnya dengan kapak. Kemudian, dia menggunakan gergaji untuk membuat papan tipis dari kayu tersebut. Dalam waktu yang akan datang, Edison bekerja tanpa henti sepanjang malam. Bahkan meskipun punggung tangannya berdarah, dia tidak pernah berhenti. Namun,
banyaknya kerja keras membuatnya kehilangan protein yang dibutuhkan tubuh. Maka, dia menangkap bebek liar di laut. Dia memeliharanya di dalam pagar. Tak lama kemudian, dia sudah bisa menikmati bebek panggang yang lezat. Segera aroma yang menggugah selera tercium. Edison merobek sepotong daging dan memasukkannya ke mulutnya. Rasanya benar-benar sangat lezat. Seiring berjalannya waktu, dengan usaha Edison, perahu kecil itu sudah mulai terbentuk. Agar perahu bisa diluncurkan dengan lancar, dia terlebih dahulu menempatkan balok kayu di bawah perahu. Segera setelah itu, dia merebus sember resin untuk dicampurkan. Dia mengoleskannya pada celah-celah, menggabungkan papan kayu. Tak lama kemudian, perahu kecil akhirnya selesai. Menghadapi saat-saat akan meninggalkan pulau terpencil, Edison sulit untuk merasa senang. Dia mengeluarkan mantel lamanya dari kotak. Sambil memegang cermin, dia merapikan penampilannya. Dia berdandan dengan baik. Sebelum berlayar, dia juga sengaja menyalakan petasan, merayakan bahwa dia akan meninggalkan pulau terpencil. Dan anjingnya juga sangat senang. Kemudian dia menusukkan belati ke dalam karung pasir. Seiring dengan berkurangnya pasir, tuas mulai berfungsi. Dengan pengaruh inersia kayu gelondongan, perahu kecil juga mulai bergerak tak terkendali, dengan cepat menuju ke laut. Namun Edison yang penuh harapan, tidak pernah menyangka, perahu kecil itu tiba-tiba menabrak batu keras. Dalam sekejap, badan perahu hancur berkeping-keping. Edison tidak bisa mempercayainya. Segala sesuatu yang terjadi di depan mata. Hampir 6 bulan usaha, semua itu menjadi sia-sia. Dia sangat putus asa. Waktu berlalu begitu cepat. Dengan cepat, setahun telah berlalu. Selama setahun ini, Edison juga pernah berpikir untuk melarikan diri dari pulau dengan cara lain. Namun ombak yang besar kembali membuatnya membatalkan pikiran itu. Begitulah, dia menetap di pulau itu. Dia menaburkan benih sayuran yang dikumpulkan dari kapal ke tanah. Setiap hari dia menyiramnya dengan rajin. Di waktu senggang, dia juga menggunakan kerang untuk mengelilingi bibit cabai. Namun hari-hari yang berlalu selalu sangat membosankan. Untungnya, masih ada teman anjing. Tidak sampai gila, tidak pernah terpikir bahwa bahkan hari-hari seperti ini juga tidak banyak. Pada hari itu, saat Edison memberi makan anjingnya, dia tiba-tiba menyadari Saiduan ternyata tidak memiliki selera makan. Edison awalnya mengira anjingnya tidak suka masakannya yang buruk. Kemudian dia melemparkan tulang kesukaan Saiduan ke dalam mangkuk. Namun anjing itu tetap tidak memiliki selera, hingga Edison menyentuh hidung Saiduan yang kering. Dia baru menyadari bahwa anjingnya sakit. Tidak lama kemudian, Saiduan langsung terjatuh ke tanah, terus-menerus terjebak dalam lumpur. Edison yang kuat merasa sangat sakit hati. Dia segera mengangkat anjingnya, ditaruh di tempat tidurnya, menuangkan 1 sendok besar anggur merah, lalu memberikannya kepada anjing, berharap anjing kesayangannya cepat sembuh. Namun Edison tetap sangat khawatir, mengalirkan air mata dan tidak tidur semalaman. Dia sama sekali tidak berani membayangkan, jika dia kehilangan anjingnya, bagaimana dia bisa hidup di pulau itu? Bagaimana cara bertahan hidup? Dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar melindungi anjingnya. Namun 2 hari berlalu, Saiduan masih belum bisa bertahan. Selamanya meninggalkan sang tokoh utama, Edison memeluk anjingnya yang telah mati, pergi ke pantai, menguburnya di sini. Edison yang sangat berduka, hanya bisa dengan putus asa memukul ombak, meluapkan emosinya. Tidak ada persahabatan. Kehidupan Edison setelah itu seperti hari-hari yang terasa sangat lambat. Dia merasa pulau ini adalah sebuah penjara, mengurungnya di sini. Hingga hari ini, dia tiba-tiba melihat di permukaan laut tidak jauh, beberapa rakit sedang menuju pulau kecil. Dia dengan waspada memegang senapan, bersiap untuk pergi melihat. Tidak pernah menyangka itu adalah sekelompok orang Indian. Mereka datang ke sini untuk mengadakan upacara pemujaan bagi kepala suku yang telah meninggal. Tetapi upacara tersebut membutuhkan nyawa 3 anggota suku sebagai pengorbanan. Keadaannya sangat berdarah dan kejam. Edison melihat situasi itu dengan ketakutan yang mendalam. Dia mungkin juga akan menjadi korban suatu hari nanti. Segera, dia menarik pelatuknya untuk menakut-nakuti para pemburu liar ini. Orang India mendengar. Setelah suara tembakan, serangkaian putaran liar terjadi. Salah satu anggota suku yang akan dipersembahkan memanfaatkan kesempatan itu, ia melarikan diri. Namun segera, Edison bertemu dengan orang Indian yang melarikan diri itu. Mereka kebetulan bertemu. Dia mengarahkan senjata ke kepala lawannya, memberi isyarat agar tidak berbicara. Dengan cara ini, dia berhasil menghindari musuh yang mengejarnya. Setelah melihat orang-orang lainnya naik perahu meninggalkan pulau, hati Edison yang tegang akhirnya bisa tenang. Dia melepaskan tali di tangan si hitam, meminta si hitam memanggilnya tuan. Namun, lawannya sama sekali tidak mengerti bahasanya. Tapi tidak masalah. Setidaknya ada teman, tidak merasa kesepian lagi. Edison sangat bersemangat. Dia membawa si hitam pulang. Dia menunjukkan cara mengelap wajah. Si hitam juga meniru dengan baik. Kemudian mengajarkan si hitam etika di meja makan dan bahasa sendiri.
Ketika malam tiba, Edison takut si hitam akan melarikan diri. Dia mengunci si hitam dengan rantai. Namun ketika Edison bangun keesokan harinya, dia menemukan si hitam telah menghilang. Dia menyentuh sedikit bercak darah dengan tangannya. Menyadari bahwa darah itu masih hangat, dia merasa ada yang tidak beres. Dia segera mengambil senapan untuk mencari si hitam. Ternyata, di hutan pulau, asap putih mulai muncul. Segera setelah itu, Edison dengan hati-hati berjalan menuju hutan. Dia menemukan tumpukan api yang hampir padam. Namun, di dalam tumpukan api itu ada telapak tangan yang merah. Dia menilai ini adalah perbuatan orang-orang yang menakutkan. Segera, dia mengikuti jejak darah untuk mencari. Dia bahkan melihat kepala si hitam. Edison terkejut dan mundur terus-menerus. Saat itu, tiba-tiba ada bayangan seseorang yang bergerak. Edison dengan waspada mengangkat senapan dan berjalan maju. Tanpa disadari, dia segera akan terjebak dalam perangkap lawan. Dengan begitu, dia digantung di pohon. Meskipun dia berusaha keras, dia tidak bisa melepaskan diri. Melihat orang-orang yang menakutkan itu semakin mendekat, Edison segera mengeluarkan belati dan menghadapi mereka. Dalam proses pertempuran, belatinya secara tidak sengaja terlempar. Kemudian, orang-orang yang menakutkan itu mulai terus-menerus memegang tongkat. Lalu, mereka dengan penuh minat mulai menarik jenggotnya untuk bermain. Edison berjuang keras untuk melawan. Namun, dia malah dihadapkan pada suap dari mereka. Sekarang dia menjadi patuh. Dia tidak lagi melawan dengan sia-sia. Segera, orang-orang yang menakutkan itu mulai penasaran dengan senapan Edison. Akhirnya, Edison diikat di pohon besar. Namun dia sangat penasaran. Dari mana sebenarnya daging bebek panggang yang dimakan orang koin ini berasal? Keesokan paginya setelah Edison bangun, dia dengan aneh menemukan bahwa tali itu ternyata terlepas. Dia agak sulit percaya, mengapa orang koin itu tidak melukai dirinya sendiri. Setelah kembali ke rumah, Edison menemukan bahwa bebek yang dia pelihara ternyata kurang 3 ekor. Dia tahu itu adalah perbuatan orang koin. Maka dia mengambil senapan dan memutuskan untuk menuntut balas. Setelah berputar setengah lingkaran di sekitar pulau kecil, dia akhirnya menemukan orang koin itu. Dia segera melepaskan tembakan. Setelah mengejar, dia tidak melihat sosok lawannya. Saat Edison merasa sangat terburu-buru, tiba-tiba orang koin itu menyerangnya dari depan. Begitu dua pria besar itu saling dorong. Saya dorong kamu, kamu dorong saya. Namun saat mereka bertarung, mereka berakhir di daerah rawa. Namun ketika mereka baru menyadari hanya tersisa setengah tubuh. Namun orang koin sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Dia menekuk tubuhnya ke belakang, meningkatkan area tekanan. Kemudian dengan bantuan rumput liar, beberapa kali dia berhasil mencapai tepi pantai. Hanya menyisakan Edison terjebak dalam keputusasaan di rawa. Dia ingin berjuang, namun, dia justru semakin terperosok. Dengan cepat, rawa itu sudah menenggelamkan kepalanya. Dia hanya tersisa 2 pria, hanya bisa saling memandang dengan tatapan yang sangat putus asa. Berharap orang koinan bisa menyelamatkannya. Untungnya, orang koinan itu cukup baik. Seketika dia mengerti maksudnya, dia pergi ke pohon, menggunakan berat badannya untuk menekan cabang pohon. Segera, Edison berhasil menangkap cabang pohon dan selamat. Edison yang selamat dari maut sangat bersemangat. Ketika dia mencuci lumpur di tubuhnya di laut, dia melihat orang koinan itu lagi mencuri bebeknya. Kali ini, Edison tidak lagi marah. Lagi pula, orang itu baru saja menyelamatkannya. Beberapa hari kemudian, Edison pergi ke hutan. Dia menemukan orang koinan sedang membuat kayu bakar dengan arang. Namun, orang koinan itu tetap dengan ramah memberinya makanan. Harus diakui, rasanya cukup enak. Namun, ketika Edison mengetahui bahwa yang dimakan adalah daging kelawar, dia langsung merasa tidak tenang. Ketika Edison melihat Andrew masih menggunakan kapak batu untuk menebang kayu, dia sengaja memotong cabang dengan kapaknya beberapa kali, untuk membuat lawan merasa kesal. Ini benar-benar membuat Andrew merasa tertekan. Seiring berjalannya waktu, keduanya menjadi teman. Mereka juga bisa melakukan beberapa komunikasi sederhana. Dan keterampilan berburu Edison meningkat pesat. Dia dengan mudah berhasil menangkap babi hutan. Dia juga akan berbagi makanan dengan Andrew. Namun Andrew masih belum terbiasa dengan kebiasaan makan peradaban modern. Dia langsung mengambil makanan dengan cara yang tidak biasa.
Edison mengerti bahwa meskipun kebiasaan hidup mereka berbeda, dia tetap memilih untuk menghormati satu sama lain. Dia akan membantu Andrew membuat alat dari kayu, agar dia bisa kembali ke negaranya. Melihat sosok yang perlahan menjauh, hati Edison dipenuhi rasa enggan. Di hari-hari berikutnya, dia menjalani kehidupan sendirian di pulau terpencil. Meskipun hidupnya sangat membosankan, untungnya, Andrew kadang-kadang datang ke pulau untuk melihat. Hingga suatu hari, Edison sedang menulis diari. Tiba-tiba mendengar suara tembakan. Dia mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh peradaban modern. Dia tidak sabar berlari keluar rumah. Ternyata, sebuah kapal besar terdampar tidak jauh dari situ. Edison sangat bersemangat. Sambil berlari, dia melambaikan tangan meminta pertolongan. Namun, ketika dia mendekat dan melihat, dia menemukan sekelompok orang kulit putih sedang mengejar Andrew. Melihat temannya ditangkap, Edison merasakan ada yang tidak beres. Karena dia mengerti, orang kulit putih sering datang ke suku untuk menangkap beberapa penduduk asli, untuk dibawa kembali sebagai budak. Segera, Edison berenang ke kapal besar. Kapten kapal melihat dia juga seorang kulit putih, dan bisa berbicara bahasa Inggris. Maka dia diundang masuk ke dalam kabin kapal. Edison menceritakan kepada mereka tentang pengalamannya selama 5 tahun ini. Semua pengalaman di pulau. Oleh karena itu, dia mendapatkan kepercayaan kapten. Pada tengah malam, Edison mengambil kesempatan saat para awak kapal tertidur. Dia dengan hati-hati pergi ke dek, melepaskan sangkar yang menahan Andrew. Setelah mengucapkan selamat tinggal yang singkat, Andrew duduk di atas Edison. Rakit yang telah disiapkan Edison untuknya berhasil kembali ke suku. Akhirnya, Edison yang terjebak di pulau terpencil selama 5 tahun, juga berhasil kembali ke peradaban modern.